Dengan ini kami Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC Uskup Balu memberhentikan dengan hormat Pastor Markus Suradi OSC dari jabatan Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang. Uskupan Bandung mengangkat Pastor Aloysius Pandoyo OSC sebagai Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Kanon 519 sampai dengan Kanon 538. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Pastor Markus Suradi OSC, Pastor Aloysius Pandoyo OSC, dan juga perwakilan lingkungan, DPP Harian, DPP Inti, dan dari kelompok kategori A. Selamat datang di teras Gereja Paroki Kristus Raja Kerawang. Malam hari ini kita akan bersama-sama dengan penuh rasa syukur kita akan mengikuti proses serah terima jabatan Pastor Kepala Paroki dari Pastor Markus Suradi OSC kepada Pastor Aloysius Supandoyo OSC yang nanti akan SK dan seterusnya nanti akan dibacakan oleh Romo Ignatius Edi Putranto OSC sebagai Wakil Kuria Uskupan Bandung. Saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama kita akan membuka dengan doa. Yang kedua nanti akan dibacakan SK dari Bapak Uskup Keuskupan Bandung. Yang pertama nanti adalah SK pemberhentian dan kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan. Berikutnya nanti adalah serah terima jabatan, adalah penandatanganan berita acara serah terima. Nanti saya mohonkan wakil atau saksi adalah Bapak Iwan sebagai Wakil Ketua DPP Harian, kemudian bendara adalah Ibu Felicia Stefani Alega. Kemudian setelah itu akan dilakukan serah terima, nanti berita acara dan stempel akan dari Pastor Markus akan diserahkan kepada Romo Edi. Romo Edi nanti akan menyerahkan kepada Pastor Pandoyo. Yang keempat nanti sambutan singkat. Ya, sambutan singkat. Yang pertama nanti dari Wakil Ketua DPP Harian, yang kedua nanti dari Pastor Markus, dan yang ketiga adalah nanti dari Pastor Pandoyo, dan yang keempat Pastor Edi. Dan terakhir nanti kita tutup dengan ramah tamah, dan kemudian kita akan memulai. Mohon maaf kalau teknisi untuk sound system mungkin karena kondisi yang ada kelupaan, tetapi ini tidak mematikan semangat kita karena hari ini adalah sungguh menjadi berkat bagi kita untuk kita semuanya. Maka marilah kita buka dengan doa pembukaan. Saya akan memohonkan dari Bapak Latif untuk membuka dengan doa. Silakan Pak Latif. Mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang di surga, mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk menguatkan hati, menyambut dan melepas pastor kami terkasih, dan kami ingin menyatukan kasih-Mu juga dalam memperkuat tali persaudaraan di paroki ini, sehingga rencana-Mu lah yang boleh kami laksanakan. Ya Bapak, dengan keterbatasan apapun pada saat ini kami percaya Engkau hadir. Engkau membawa kasih, membawa semangat bagi kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Pak Latif. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan acara berikutnya adalah pembacaan SK dari Bapak Uskup Keuskupan Bandung yang akan
dibacakan oleh Pastor Ignatius Edi Putranto OSC sebagai Wakil Mulia Keuskupan Bandung. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya akan membacakan surat pemberhentian Pastor Paroki Pastor Markus Supadi dari jabatan Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang dari Bapak Uskup. Nomor 48 SK MGR Monsinyur garis miring 9 garis miring 22 hal pemberhentian. Dengan ini kami Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC Keuskupan Bandung memberhentikan dengan hormat Pastor Markus Suradi OSC dari jabatan Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang. Surat keputusan pemberhentian ini mulai berlaku pada 17 September 2022 dari hari ini. Serah terima tanggung jawab dan perpindahan tempat tugas hendaknya dibicarakan dan ditentukan bersama dengan pihak-pihak terkait. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kepada Pastor Markus Suradi OSC, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih atas segala dharma bakti selama menjabat. Bandung 14 September 2020, Uskup Keuskupan Bandung Antonius Subianto Bunyamin OSC. Dengan tembusan surat kepada Prior Provinsi OSC, pengurus DPP Kristus Raja Kerawang, dan juga Pastor tertinggal. Itu tadi SK pemberhentian. Nah, sekarang akan saya bacakan surat pengangkatan Pastor Aloysius Pandoyo OSC menjadi Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang. Nomor 49 SK garis miring Monsinyur garis miring 9 garis miring 2020. Berkat Tuhan, dengan ini kami Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC Uskup Keuskupan Bandung mengangkat Pastor Aloysius Pandoyo OSC sebagai Pastor Paroki Kristus Raja Kerawang sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, Kanon 519 sampai dengan Kanon 538. Kami tegaskan pula bahwa Pastor Aloysius Pandoyo OSC secara ex officio menjabat sebagai 1. Ketua Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Kerawang, 2. Ketua Badan Pengurus Gereja dan Amal Katolik Kristus Raja, disingkat PGAK Kristus Raja, berkedudukan di Kerawang, menggantikan ketua yang lama. Surat keputusan pengangkatan ini mulai berlaku pada 17 September 2020. Serah terima tanggung jawab hendaknya dibicarakan dan ditentukan bersama dengan pihak-pihak terkait. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan senantiasa berkenan melindungi dan melimpahkan berkatnya kepada pastor dalam melaksanakan tugas ini. Bandung 14 September 2020, Uskup Keuskupan Bandung Antonius Subianto Bunyamin OSC. Dengan tembusan Provinsi OSC, Dekan Pantura, Pastor Paroki, pengurus DPP Paroki Kristus Raja Kerawang. Demikian SK sudah kami bacakan. Terima kasih Pastor Ignatius Edi Putranto yang sudah membacakan SK pemberhentian sekaligus pengangkatan pemberhentian Pastor Markus Suradi OSC dan pengangkatan Pastor Aloysius Pandoyo OSC sebagai Pastor Kepala Paroki yang baru di tempat kita. Kita akan lanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
Selanjutnya dokumen berita acara serah terima akan diserahkan dari Pastor Markus Suradi OSC kepada Pastor Ignatius Edi Putranto OSC sebagai wakil kuliah dari keuskupan, artinya bahwa jabatan sudah diserah terimakan kembali kepada uskup yang disimbolisasikan dengan kehadiran Romo Ignatius Edi Putranto OSC. Terus sebab itu acara serah terima terjadi. Silakan fotonya sudah. Ya, ya. Selanjutnya jabatan dan juga segala tanggung jawab pengembalaan pastoral dan inventaris gereja yang sudah diserahkan kepada keuskupan akan diserahkan kepada pastor kepala paroki yang baru, Pastor Aloysius Supandoyo OSC. Dengan demikian acara serah terima jabatan sudah selesai serah terimanya, namun acara kita harus lanjutkan. Acara berikutnya adalah sambutan pertama dari Wakil Ketua DPP Harian Bapak Robertus Trihatmoko Wahyu Duwanto. Silakan. Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih, yang saya hormati Romo Ignatius Edi Putranto OSC selaku perwakilan dari Kuria Keuskupan Bandung, yang saya hormati Romo Markus Suradi OSC dan Romo Kepala kita yang baru Romo Aloysius Supandoyo OSC. Selamat malam. Pada hari ini tidak terasa saya sebagai wakil dari DPP Harian sekitar 3 tahun kurang 2 bulan ya, Romo Markus bersama-sama bekerja dengan tim kami di Paroki Kerawang. Banyak kenangan-kenangan yang baik yang menjadikan kita semakin bersemangat dalam berpelayanan dalam gereja ini. Tentu saja kami juga mohon maaf Romo ketika kita selama ini berkoordinasi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang baik disengaja maupun tidak disengaja, yang kurang berkenan di hati Romo dan mungkin juga beberapa tim kami. Tapi kami berusaha untuk selama ini, kesan saya bahwa koordinasi dengan Romo Markus berjalan dengan baik. Kita bisa saling mengisi dan saling membackup antara kita semua sehingga organisasi ini berjalan walaupun mungkin pasti ada kekurangan di sana sini. Selamat datang Romo Pandoyo, semoga kita bisa bekerja sama dalam pelayanan di gereja ini dengan lebih baik lagi. Kami semua juga siap mensupport apa yang menjadi rencana Romo di kedepannya. Mungkin masih ada waktu kira-kira dalam pengurusan yang sekarang ini sekitar 1 tahun lagi ya Pak Santo. Tahun depan kita sudah purna untuk pengurusan DPP yang periode ini. Akhir tahun harapan saya juga nanti mungkin ada semacam kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, yaitu adanya semacam rapat untuk menyusun program kerja di tahun 2021 sekaligus untuk mempersiapkan kepengurusan nanti yang di periode berikutnya. Semoga Romo Markus di tempat yang baru selalu diberi kesehatan, semakin diberkati dalam pelayanannya, dan semakin menjadikan gereja yang di tempat yang baru juga semakin berkembang seperti yang kami rasakan di Kerawang selama penugasan Romo di Kerawang ini. Banyak progres yang sudah kami rasakan bersama, dan ini wujud pewartaan gereja kita di Kerawang ini sudah sangat berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.
Terima kasih Pak Iwan. Kita akan masuk sambutan kedua dari Pastor Markus Suradi. Monggo. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Pak Pastor, ada satu hal yang saya rasakan selama saya 3 tahun di sini, yakni saya merasa tidak berjalan sendiri. Saya merasa bahwa selalu ada orang-orang yang di samping saya, di belakang saya, mendampingi berjalan bersama dengan saya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, tidak pernah lihat Pastor Pandoyo, Pastor Magi, tetapi sebelum rapat kami selalu sudah kumpul dulu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim Pastores yang membuat saya merasa tidak berjalan sendiri, selalu ada teman untuk melangkah untuk pelayanan pastoral di Paroki Yesus Kajai. Demikian juga ketidaksendirian saya ini sudah saya rasakan dari seluruh anggota Dewan Paroki, baik dari yang harian, inti maupun pleno. Dan Bapak Ibu anggota Dewan semuanya mendukung dan membuat saya merasa enak kalau saya merasa tidak jalan sendiri, merasa enteng ketika saya menghadapi segalanya tidak sendirian. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saya selama di sini tidak biarkan jalan sendiri, baik oleh tim Pastores maupun dari DPP, dan juga saya rasakan dukungan yang besar dari umat sekalian di Paroki Yesus Kajai ini. Sekali lagi terima kasih, dan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, tindak tanduk, kata, mungkin juga katakanlah sikap arogan, mungkin ada yang mengatakan seperti itu, atau ada yang mengatakan Pastor Markus nggak bisa apa-apa, disetir melulu, itu juga mohon maaf bahwa saya tidak bisa menjadi orang yang 100% sempurna, tapi saya berusaha sekuat tenaga sebisa saya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Paroki Yesus Kajai ini. Prinsip saya selalu mengatakan saya akan melayani dengan murah hati tetapi tidak murahan. Maka selalu aturan-aturan dasar baku yang ada di DPP dan lain sebagainya itu yang saya pegang. Mohon maaf sekali lagi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, dan juga yang terakhir mohon doa untuk saya di tempat yang baru. Dan saya juga berdoa untuk paroki ini dengan kepemimpinan Pastor Pandoyo semoga juga semakin baik, semakin berkembang. Terima kasih. Kita akan semakin bersama dengan Pastor Pandoyo yang selama ini pasti mendukung Pastor Markus dalam banyak hal. Maka Romo Pandoyo mohon untuk memberikan sambutan dan kita berikan aplaus untuk Romo Pandoyo sebagai kepala paroki yang baru. Romo Markus, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Lengkap sudah sebenarnya kalau saya itu ditugaskan di Keuskupan Bandung memang spesialis pantura. Pertama saya ditugaskan di Indramayu, lalu saya dilarikan dari Indramayu itu, ya sebelumnya memang Indramayu artinya semua dari Indramayu, mulai dari Jatibarang, Indramayu, Eretan, Pamanukan, Hauglis. Itu wilayah ketika saya baru saja ditabiskan. Lalu oleh Kasulian Junata saya dilarikan ke Asmat. Itu juga rupanya memang masih pantai, tapi kebetulan pantai selatan. Lalu dari Asmat saya dilarikan yaitu ke Cirebon. Cirebon itu meliputi Rosari, Arjai Mangun, lalu Karangsembu, Ciledug, itu sampai Majalengka, Jatiwangi, lalu Kabupaten.
Boleh dikatakan sekarang ini dilengkapi ketika saya di Kerawang. Sebelum di Kerawang, saya dimasukkan dulu dari Cirebon itu ke Karawaci. Dari Karawaci dilarikan ke Cimahi, dan dari Cimahi ke BSD, dari BSD Karawaci lalu ke Kerawang. Maka dalam kesempatan Bandung, menurut saya memang spesialis pastor yaitu Pantura. Itu yang saya alami. Jadi saya hafal sekali mulai sekarang, itu boleh dikatakan dari Rengas Dengklok sana, Kerawang, dari Sindra sampai Losari, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya dikatakan bahwa program-program yang baru, saya mengatakan saya tidak punya program yang baru. Programnya adalah program yang telah dicanangkan oleh Pastor Markus dan juga oleh Dewan. Nah, itulah menjadi program saya juga. Maka saya tidak akan mengubah apa yang sudah sebenarnya ditentukan oleh Pastor Markus, dan saya akan melanjutkan itu. Nah, pada waktu itu memang ada kekhawatiran kalau Pastor Markus dipindahkan dari Kerawang, apakah pembangunan Sindra itu nanti akan dikat oleh Pastor Pabonyo atau tidak? Nah, itu kekhawatiran. Kalau saya berbicara tentang pembangunan, maka sebenarnya itu salah satu mungkin ya pekerjaan pastoral ketika kita melengkapi sarana-sarana. Ketika saya di Asma, boleh dikatakan saya membangun rumah-rumah guru sendirian. Sendirian itu artinya yang nyuguh kayunya, yang nyetel-nyetel dan lain sebagainya, ya. Lalu juga membangun beberapa pastoran, karena pada waktu itu saya bangun sendiri, sungguh sendiri, jadi dikerjakan sendiri kayak gitu. Lalu ketika saya di Cirebon, kebetulan Pastor Parwati memberikan kewenangan untuk membangun di Bunda Maria yang sekarang dengan taman doa. Itu yang terjadi. Lalu ketika saya ditugaskan di mana itu di BSD, maka bangunan yang terjadi adalah pastoran. Mungkin juga sekalian ada yang pernah datang ke sana. Lalu Cimahi saya membangun yaitu pastoran dan gedung karya pastoral. Maka sekali lagi jangan khawatir, saya tidak akan mengkat, ya. Saya akan melanjutkan apa yang telah dicanangkan oleh Pastor Markus tentang pembangunan yang ada di Sindra. Kalau ibu sekalian, kembali kalau saya ditanya tentang program, kembali saya akan melanjutkan. Mari kita belajar bersama-sama untuk mewarnai paroki Kristus Raja Kerawang ini dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Setiap orang ikut ambil bagian, setiap orang ikut ambil sebenarnya untuk mewarnai. Ya, ambil ada yang aktif gitu, ada yang ambil itu hanya melihat-lihat saja, ada yang ambil itu hanya sebagai penggembira, ada yang ambil kerjaannya ngaca, kalau ketika Markus seperti itu masing-masing talenta telah diberikan, dan itu akan mewarnai sebenarnya paroki yang kita sayangi ini. Nah, kalau saya ditanyakan tentang rencana-rencana itu sebenarnya yang terjadi. Terima kasih Pastor Markus, karena saya mendirikan baru kali ini saya bekerja sama dengan Pastor Markus, gitu ya. Dan menurut saya, karena dia saya itu menjadi rajin. Rajin apa sebenarnya? Rajin perayaan Ekaristi setiap hari. Hampir boleh dikatakan dalam tahun ini, kalau saya di rumah mungkin Pastor Markus bisa cek berapa kali saya itu absen. Ini yang menjadi support bagi saya, rasanya saya bersama dengan dia, saya selalu mempunyai nuansa dalam hati saya untuk merayakan Ekaristi setiap hari. Ini yang terjadi. Padahal ketika saya mengikuti tempat lain, nggak pernah saya itu mengikuti perayaan Ekaristi kalau tidak mimpi Ekaristi sendiri. Nah, sekarang selama hampir 3 tahun ini,
ketika saya tidak memimpin, saya juga mengikuti realitas. Rasa-rasanya tidak pernah absen selama hampir 3 tahun ini. Ibu bapak sekalian, terima kasih. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita mewarnai paroki yang kita cintai bersama-sama. Dan terima kasih Bapak Ibu sebagai wakil Bapak Uskup yang telah membawakan yaitu apa yang menjadi keinginan keuskupan dan telah boleh dikatakan disampaikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Markus, terima kasih Ibu bapak sekalian. Mari kita belajar dan bersama-sama mewarnai paroki yang kita cintai ini. Selamat malam. Terima kasih Romo Alusius Pandero SC sebagai gembala kami untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pastor Markus. Sama dengan Pastor Markus, starting well, finishing well, mulus. Baik, kiranya kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Ignatius Edi Putranto, OST sebagai wakil Bapak Uskup dari Kuria Keuskupan Bandung. Mohon. Terima kasih Pak Sendo. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih, Pastor Pandoyo, Pastor Markus. Pertama-tama tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Markus yang telah menjadi gembala di Paroki Kristus Raja Karawang ini. Dan saya senang tadi mendengar cerita bagaimana Pastor Markus mengalami kebersamaan di tempat ini dalam penggembalaannya tidak sendirian. Nah itulah hakikat gereja, bahwa gereja itu tidak pernah sendirian. Gereja adalah suatu komunitas di mana bergerak bersama, maju bersama, susah bersama, bergembira bersama. Dan semoga itu juga menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian bersama dengan Pastor Markus yang mengalami kebersamaan di tempat ini. Dan kita bersyukur atas itu semua. Dan saya juga senang tadi mendengar adanya progres yang telah dibuat oleh Pastor Markus dan juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Memang keberadaan kita itu haruslah nampak dari apa yang kita hasilkan. Maka baik tadi Pak Santo mengatakan starting well, finishing well. Ya. Jadi memulai dengan baik, maka mengakhirinya dengan baik. Maka saya kira itu menjadi legasi, menjadi peninggalan, menjadi warisan dari Pastor Markus. Entah itu pengalaman-pengalaman baik ataupun juga program-program yang baik dan juga hal-hal lain yang telah ditinggalkan oleh Pastor Markus. Dan yang kedua, selamat bertugas dan terima kasih atas kesediaan kepada Pastor Pandoyo yang telah menerima penugasan ini. Ada istilah dalam bahasa Inggris itu soldier never die. Maka orang yang sudah tua ini juga tidak pernah mati. Jadi sebenarnya itu tidak akan pernah mati walaupun sudah tua. Pastor Pandoyo itu kan jauh di atas sebagai senior di atas saya, lagi Pastor Markus. Maka dia itu sebagai orang tua bagi saya. Tetapi itu never die. Semangatnya masih ada, itulah maka kami pilih. Dan juga komitmennya masih ada, itulah maka kami pilih. Sehingga beliau walaupun sudah sebenarnya pantas untuk pensiun gitu ya, tetapi masih dipercaya untuk melanjutkan pengembalaan di paroki ini. Sehingga terima kasih pada Pastor Pandoyo yang telah bersedia menerima tugas penugasan ini. Hal-hal yang kami harapkan dari Pastor Pandoyo sebagai pastor paroki tadi yang berkaitan dengan Meresinda. Saya juga senang bahwa itu juga akan dilanjutkan dan juga titik agar Resinda bukan hanya selesai pembangunannya, tetapi juga nanti siap untuk menjadi paroki yang baru. Maka itu adalah juga salah satu tugas Pastor Pandoyo menyiapkan umat, menyiapkan kemandirian stasi Resinda sehingga pada saatnya tahun depan umur 40 tahun sih paroki, 40 tahun paroki dan 90 tahun keuskupan. Jadi tahun 2001 itu ulang tahun
melakukan kesusipan juga di tahun 22 ini, berapa sudah tahun lagi. Jadi menjelang terus melakukan kesusipan juga didirikan paroki yang baru di Resinda. Memang kesusipan Gadok ini sedang mempersiapkan beberapa pengembangan paroki. Yang pertama adalah Sisantana, juga kami pikirkan untuk berkembang menjadi paroki. Kemudian Kadipaten di Cirebon itu juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi paroki. Maka di sini juga ada tugas di paroki Kerawang untuk mempersiapkan Resinda menjadi paroki. Lalu titipan yang kedua adalah di kesusipan itu banyak buku-buku pedoman. Maka baik Pastor Pandoyo sebagai pastor paroki jika mempelajari pedoman-pedoman itu, sehingga keputusan-keputusannya sesuai dengan semangat keuskupan. Apa yang bisa diputuskan sendiri bersama dengan Dewan Paroki bisa diputuskan. Apa yang harus minta persetujuan dari keuskupan untuk suatu keputusan juga hendaknya juga dilaksanakan. Beberapa pedoman-pedoman seperti itu hendaknya juga menjadi pegangan kita bersama dalam penggembalaan ini. Lalu yang ketiga, sebagai pastor tentu saja Pastor Pandoyo adalah gembala, sebagai bapak, sebagai orang yang menggembalakan, sebagai orang yang mengayomi, sebagai orang yang mencintai umatnya, tapi sekaligus juga mengarahkan umatnya dan memimpin umatnya. Itulah maka tugas gembala memang tidaklah mudah, karena dia harus mencintai umatnya, dia harus menggembalakan umatnya, dia harus mengayomi umatnya, dia harus memimpin umatnya, mengarahkan umatnya, sehingga pengalaman-pengalaman baik, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman dicintai oleh Tuhan juga bisa dirayakan oleh umat karena pengembalaan seorang Pastor Pandoyo di tempat ini. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada DPP yang telah bekerja sama dengan baik dengan Pastor Markus, dan saya juga berharap agar DPP ini juga melanjutkan kerjasama yang baik dengan Pastor Pandoyo, dan pada saatnya bersama-sama mengembangkan umat di tempat ini. Itu saja Pak Santo, semoga kita semua mengalami berkat dan bahagia bersama. Perpindahan pastor paroki tidak membuat kita sedih, tetapi juga tetap membuat kita semangat melanjutkan peziarahan di tempat ini agar bersama-sama memuliakan Allah. Amin. Terima kasih Pastor Ignatius Edi Putranto, OST, sebagai sekretaris kuliah juga kuliah. Jadi pasti, ya namanya sekretaris pasti tahu banyak, dan harapan-harapan juga termasuk bagaimana usia 90 tahun Keuskupan Bandung akan kita rayakan bersama dengan mewujudkan sebuah paroki baru. Semoga ini sebuah hadiah yang indah, termasuk juga 40 tahun paroki kita, paroki Kristen Raja Kerawang. Ini adalah sebuah perjalanan, atau tadi Pastor Edi mengatakan sebagai peziarahan, dan peziarahan ini bukan istilahnya lamberan kalau orang Jawa, tetapi penuh dengan arah keselamatan. Marilah kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada kesempatan malam hari ini. Bapa, kami telah menyaksikan acara serah terima jabatan Pastor Paroki dan Pastor Markus, Pastor Pandoyo. Semoga melalui peristiwa ini kami umat-Mu Paroki Kristus Raja Kerawang semakin menyadari bahwa tugas pelayanan kedepannya sungguh merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu ya Bapak, tanamkanlah di dalam diri kami masing-masing untuk saling membantu
terutama membantu pastor kita yang baru, Pastor Aloysius Pandoyo. Semoga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam diri kita masing-masing. Bapa, kami mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu, pastor kami, Pastor Edi Putranto. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman di Gereja Kristus Raja yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa selama 3 tahun saya boleh mengalami kebersamaan bersama Bapak Ibu di Paroki Kristus Raja ini. Yang menarik bagi saya adalah walaupun ada begitu banyak pekerjaan, walaupun ada banyak yang mesti saya lakukan, tetapi saya merasakan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ini poin penting yang bagi saya sungguh menguatkan saya. Ketika saya tidak berjalan sendiri, saya merasa ada orang yang mendukung saya. Ketika ada orang yang di belakang saya bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan senang hati, dengan ringan, dengan penuh keyakinan bahwa saya bisa menjalankan tugas ini di sini dengan baik. Maka terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu, seluruh umat beriman di Paroki Kristus Raja. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada segenap anggota DPP Pleno, DPP Inti, DPP Harian yang selalu mendukung saya. Tanpa anggota dewan, tanpa anggota seksi, DPP dan lain sebagainya tadi, kesendirian akan membuat saya jatuh. Tetapi puji Tuhan, karena Bapak Ibu selalu ada bersama saya, bersama tim pastores, saya bisa berjalan dengan baik, menjalankan tugas ini dengan baik. Dan saya merasa gembira 3 tahun boleh bersama dengan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini. Mohon maaf bahwa pastilah sebagai manusia saya juga mengalami atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu. Ada pelayanan mungkin yang kurang memuaskan, ada kata-kata yang mungkin juga tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang menyakitkan, ada tindak tanduk mungkin juga yang membuat Bapak Ibu juga merasa kecewa kepada saya. Mohon maaf untuk semuanya tadi. Dan terakhir, saya mohon doa untuk tugas saya di tempat yang baru. 14 September 2003, ketika saya misa perdana kesekian kalinya, ada yang bertanya, apa yang pastor butuhkan? Jawaban yang sama akan saya ungkapkan di sini. Saya membutuhkan doa Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, dan selalu doakan saya di tempat yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kesan saya untuk Pastor Markus Suratio SC adalah beliau adalah seorang pribadi yang rendah hati, seorang pemimpin yang menjadi organisator yang sangat baik karena beliau mampu mengkoordinir pengurus dengan sangat baik. Beliau juga tulus dalam setiap pelayanannya, bisa memberi solusi yang tepat dan berusaha objektif dalam setiap terjadi masalah dan dinamika umat di Gereja Kristus Raja Karawang ini. Pribadi beliau juga sangat mudah sekali masuk ke semua kalangan, bisa bergaul dengan semua lapisan di kepengurusan, sehingga kita sebagai pengurus tidak sungkan-sungkan untuk memberi atau curhat ke beliau, atau beliau juga bercerita kepada kami semua sebagai pengurus.
Beliau juga seorang ekonom yang sangat handal karena mampu mengelola keuangan gereja dengan sangat baik, sehingga keuangan gereja Kerawang sangat sehat dan bisa membantu dalam pelayanan dan bisa maksimal dalam pelayanan. Kita bisa melihat dalam pengurusan sekarang ini, semua pribadi-pribadi yang terlibat dalam bidang maupun seksi bisa bekerja dengan maksimal, mengeluarkan semua potensinya dengan baik, karena Pastor Markus ini memberi, menjadi fasilitator yang baik bagi pengurusan saat ini. Kita juga mengetahui progres pengembangan di Paroki Kerawang ini sangat bagus sekali, karena pada masa kepemimpinan beliau ada beberapa pengembangan wilayah di Paroki Kerawang, dan prestasi yang sangat baik adalah menjadikan Gereja Santo Marinus Resinda ditargetkan untuk menjadi paroki yang mandiri dengan dibangunnya panti imam atau pastoran yang sudah dimulai pembangunannya, peletakan batu pertama oleh beliau dan Bapak Ridwan Kamil serta Habib Lukti pada tanggal 15 Agustus kemarin. Ini menurut saya sebuah proses yang sangat bagus yang menunjukkan pelayanan dan pewartaan beliau sangat berhasil di Paroki Kristus Raja Kerawang ini. Pesan saya, semoga beliau di tempat yang baru juga mampu mengembangkan paroki yang baru dengan baik, semakin setia dalam panggilannya, dan bisa mengembangkan paroki yang baru seperti yang beliau lakukan di Kerawang ini. Jujur, kami sebagai pengurus merasa kehilangan, tetapi juga sekaligus bangga karena Romo menjadi kepala paroki di Paroki Bandung. Semoga Romo selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan Tuhan selalu menyertai Romo Markus dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati. Provisiat kami ucapkan kepada Romo Markus atas beralihnya tugas dari Paroki Kristus Raja Kerawang ke Paroki Pandu Bandung. Saya atas nama umat stasi Santo Marinus Resinda mengucapkan terima kasih kepada Pastor Markus yang selama ini telah berkontribusi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dengan ketegasannya, sehingga bidang maupun seksi-seksi di stasi Marinus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsih Romo Markus kepada stasi yang dalam hal ini sekarang telah akan dibangunnya pastoran, yang mana stasi akan meningkat menjadi paroki. Kami ucapkan selamat berkarya, selamat bertugas di Paroki Pandu Bandung. Semoga Romo selalu sehat dan selalu dalam berkat penyertaan Tuhan. Selamat bertugas Romo, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jaja Sairin sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kerawang, jabatannya sebagai Sekretaris 2. Selama ini saya bekerja sama dalam bentuk kebersamaan kerukunan di Kabupaten Kerawang dengan Bapak Pastor Markus Suradi OSC. Beliau seorang pastor yang lincah, beliau seorang pastor yang mudah dihubungi, bahkan diajak dalam kondisi kebersamaan tidak terlalu sulit. Ada pengalaman yang saya masih ingat ketika ada seorang Katolik sebagai pegawai negeri di Pengadilan Negeri Kerawang untuk sumpah jabatan. Tidak ada surat yang disampaikan, begitu ditelepon sebelum 15 menit beliau sudah sampai dan beliau hadir untuk melakukan sumpah jabatan kepada seorang pegawai negeri tersebut. Oleh sebab itu, dalam rangka kebersamaan-kebersamaan lainnya pun saya rasakan bahwa beliau orang yang mudah dihubungi, beliau orang yang mudah untuk diajak bekerja sama, khususnya tadi sekali lagi saya katakan dalam bentuk kerukunan, dan berkali-kali kami melakukan kegiatan bersama di tempat-tempat tertentu. Bahkan terakhir kami bangga ketika Kerawang mengundang atau mengadakan kirap merah putih
Salah satu acaranya adalah kunjungan ke rumah-rumah ibadah yang dilakukan oleh Watimpres, yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kapolda, juga Panglima dari Pangdam Siliwangi, juga didampingi oleh Bupati Kerawang. Dalam kesempatan itu, Gereja Katolik Saint Marinus Kerawang atau Santo Marinus Kerawang mengadakan peletakan batu pertama untuk perumahan pastor. Dan pada kesempatan itu, Habib Lufti Yahya, beliau menyanggupi untuk melakukan peletakan batu pertama. Ini kejadian yang memang sangat luar biasa kami anggap dan saya anggap, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu hanya diucapkan oleh pastor ketika dalam pidato sambutannya di Gereja Saint Marinus. Oleh sebab itu, itulah kebanggaan-kebanggaan yang saya rasakan selama ini. Selamat jalan pastor untuk melakukan tugas di tempat baru. Biarlah pastor bisa diberikan terus kesehatan, diberikan terus kelimpahan, hikmat, sukses di dalam tempat yang baru atau di tempat yang baru yang kemudian pastor akan pindah dari Kerawang. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mewakili WKRI Cabang Karawang mengucapkan terima kasih kepada Romo Markus Suradi USC atas bimbingannya secara rohani, dan selamat berkarya di Paroki Pandu, Bandung. Selamat bertugas Romo. Kami dari OMK Karawang mengucapkan terima kasih sekaligus bersyukur atas segala sapaan dan dukungan positif yang diberikan pada kami oleh Romo Markus. Kami selalu berdoa semoga di tempat perutusan yang baru Romo Markus selalu dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dan mampu mengubarkan semangat pelayanan umat di sana. Et Maiorem Dei Gloria. Kami tim liturgi Gereja Katolik Kristus Raja Karawang mengucapkan terima kasih kepada Pastor Markus Suradi USC atas bimbingannya selama ini.